Halo, saya Niko. Di sini saya mau menjelaskan tentang alat multifungsi yang biasa digunakan untuk mengukur komponen-komponen elektrik dan elektronika. Namanya multimeter. Lalu kita akan menjelaskan juga tentang beberapa komponen dasar yang paling umum yang ada di dalam dunia elektronika. Lalu kita juga akan mengukur komponen-komponen yang tadi kita sebutkan. Berikut videonya. Check it out. Oke, di sini kita ada multimeter bermerek Sanwa. Namanya adalah digital multimeter keluaran dari pabrikan Sanwa, berkode CD800A. Nah, di sini cara penggunaannya adalah di sini ada selektor yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, dan tidak perlu khawatir karena multimeter ini sudah otomatis dapat mengukur tegangan, arus, dan juga hambatan secara otomatis. Hanya perlu mengubah hal-hal dasar saja, seperti contoh ini kita hidupkan. Ini kita di sini mengukur volt DC, karena di sini ada lambang DC. Jadi ukuran ini bisa untuk mengukur DC dan AC. Ketika kita ingin mengukur AC, kita hanya perlu menekan tombol select. Nah, ini sudah langsung berubah menjadi AC. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengukur ohm. Ini ohm, tandanya ada di sini, mega ohm. Kita rubah lagi. Nah, ini untuk mengukur biasanya dioda. Lalu di sini kita untuk mengukur buzzer. Nah, buzzer ini untuk mengukur apakah sebuah line atau kabel ada yang terputus. Nah, kita coba. Nah, buzzernya masih aktif dan bunyi. Di sini untuk mengukur hertz. Nah, di sini untuk mengukur ampere, AC dan DC ya. Coba kita mulai pengukuran dari yang paling mudah terlebih dahulu. Kita mengukur volt DC. Nah, di sini kita sudah menyiapkan baterai. Coba kita ukur. Yang ini adalah probe. Probe ini yang berwarna merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Kita coba ukur baterai ini. Ini adalah baterai 9 volt. Kita coba apakah baterainya benar-benar 9 volt. Nah, di sini jelas ya terukur 9,87 volt. Berarti baterai ini masih bagus dan alat ukurnya berfungsi dengan baik. Lalu sekarang kita coba mengukur tegangan AC. Ingat ya, ini kita rubah dulu, jangan sampai tidak dirubah karena fatal, akan merusak toolsnya sendiri. Nah, ini lambang AC, lambang sinusoida atau lambang gelombang. Kita coba ukur. Nah, volt AC-nya adalah 223,1. Oke, selesai. Lalu kita mengukur tegangan AC dari ampere AC dari stop kontak. Nah, kita dapatkan nilai di sini 3,3
4,1 mikroampere. Oke, kita cek juga ampere dari baterai yang tadi kita ukur voltnya. Di sini sudah saya ubah ke DC untuk mengukur ampere. Nah, ini dia. Ternyata ampernya adalah 0,27 miliampere. Oke, di sini kita punya elko. Ukurannya adalah 1000 picofarad. Komponen ini berfungsi sebagai penyimpan arus pada jumlah tertentu. Setelah penuh dilepaskan, lalu prosesnya mengulang dari awal. Itu adalah fungsi dari elko. Lalu di sini kita ada resistor. Nah, ini dia. Biasanya resistor itu memiliki warna, dan tiap dari gelang-gelang warna ini memiliki nilainya sendiri-sendiri. Yang paling mudah diingat adalah di ujung ini ada gelang berwarna emas, yang artinya toleransinya 5%. Jika gelangnya berwarna perak, toleransinya 10%. Di sini kita punya fuse. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman ketika terjadi short. Dia akan langsung putus seketika, memutus arus seketika ketika terjadi short. Nah, lalu di sini ada transistor. Transistor ini berfungsi sebagai penguat, penahan, juga penyearah pada PCB. Nah, lalu di sini ada IC atau semikonduktor yang berfungsi sebagai salah satu otak dari PCB yang kita gunakan. Oke, di sini kita akan mulai mengukurnya. Oke, di sini kita akan mulai mengukur komponen-komponen yang barusan kita jelaskan. Pertama, kita nyalakan dulu. Kita arahkan selektor ke bagian ohm. Nah, di sini kita akan mengukur transistor kaki 3 yang umum digunakan pada komponen-komponen elektronik yang ada di Indonesia. Nah, di sini terdapat nilai. Terdapat nilai yaitu 11,73. Berarti transistor ini normal. Ketika kita balik, dia tidak menunjukkan angka atau OL atau overload. Berarti transistor ini masih normal. Lalu untuk mengecek fuse apakah masih aktif atau tidak, kita pindahkan dari automatic ke buzzer. Nah, ini dia. Jika dia bunyi berarti masih aktif. Nah, bunyi oke. Berarti dia masih bagus. Nah, di sini juga ada resistor. Nah, kita lihat seberapa besar ukuran dari resistor ini.
kurang ajar adegannya bodo amat ah. Aja mau dipakai. Oke, alat ini bernilai 22,2 ohm. Oke. Oke. Berikut adalah yang saya bisa jelaskan untuk materi kali ini. Selebihnya terima kasih.